selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya Bapak mau tanya, tadi pelajaran pertama produk kreatif kewirausahaan ya. Nah sekarang kita masuk pada pelajaran Iya, kedua Pak. mengenai pelajaran kita nih bisnis online. Tapi sebelumnya Bapak absen dulu nih anak-anak. Jumlah kalian 11 ya? Oke. Pak. Ya, Pak. Bentar, Bapak lihat absen dulu bentar. Iya, Pak. Ahmad ada? Hadir, Pak. Oke. Dewi? Dewi siapa, Pak? Dewi kita ada 2. Oh ya Dewi, Dewi Mardiana. Nah, saya, Pak. Mantap. Yang sering nggak masuk nih, Bapak lihat dulu ya. Ayani, masuk nggak dia? Mana orangnya? Hadir, Pak. Priston? Priston kemana? Pak. Kayaknya ke kamar mandi, Pak. Udah datang, Pak. Oh, iya. udah datang. Iya, Pak Alfred. Kamar kecil, izin dulu ya, Priston. Iya, Pak Alfred. Bapak isi Alfa nanti. Iya, Pak. Ade Suryati? Hadir ya? Oh iya. Endang? Hadir, Pak. Selalu. Iya. Tapi minggu kemarin Alfa kamu kemana? Nggak ada izin nih. Nggak ada keterangan. Kondangan, Pak. Kondangan. Ikut orang tua, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sepupu, Pak. Ya, nggih. Nah, anak-anak. Pak, saya belum di absen, Pak. Herlina Bapak ada ya? udah lupa. Ada, Pak. Ya maaf nih, melangkah dia nggak apa-apa ya, karena kelihatan yang wajah-wajahnya dulu nih yang bersemangat nih. Herlina kayaknya kurang bersemangat nih. Udah ini belum? Udah sahur belum tadi? Sahurnya terlambat, Pak. Ya, Maklum, Pak, banyak tugas yang Bapak berikan. Ya, lain kali jangan malas ya. Harus semangat ya, anak-anak. Karena kita sebagai anak-anak penerus bangsa ini harus bisa untuk berkarya. Nggih? Iya, Pak. Pak. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak kasih semangat dulu nih. Kira-kira mau nggak kita ada ice breaking sedikit sih? Kita menebak gambar ya. Boleh, Pak. Dan kalau bisa, Boleh mau, Pak. akan Bapak kasih hadiah. Oke? Kita mulai. Apa, Pak? Traktor ya, Pak? Kita mulai ya. Nah, di depan kalian ada kertas kosong. Betul? Halo? Anybody home? Kenapa? Oke. Belum, Pak. Belum. Ah, sekarang sudah. Di depan kalian ada kertas kosong nih. Untuk Ya, Pak. supaya kita semangat nih ya, anak-anaknya. Ada 2 langkah yang harus kalian lakukan menebak gambar tersebut menjadi suatu kata. Kita mulai. Gambar yang pertama, dalam waktu kira-kira menit lah ya. Tebaklah gambar tersebut dan siapa yang bisa akan Bapak kasih hadiah. Silakan. Apa, Pak, maksudnya, Pak? Di depan kalian ada 2 gambar, yaitu satu bus ya, bukan nis ya. Bis harusnya. Laba bisnis, Pak. Laba bisnis. Iya, pinter. Siapa tadi yang jawab tadi? Dewi Mardiana, Pak. Tolong dicatat ya, Pak. Dia dapat pisang. Pinter kamu. Nyontek ya? Nah, yang kedua, perhatikan baik-baik. Dalam waktu setengah menit, gambar apa yang bisa kalian rangkai menjadi suatu kata? Tiga, 2, 1. Susah, Pak. Ayo semangat. Priston, ayo. Kamu biasanya sering ngantuk di kelas ini. Ayo cepat.
Sebelah kiri ada gambar apa itu? Pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah. Belum tepat. Allahu Akbar. Ya, kamu belum salah menjawabnya. Coba Ahmad, kamu pinter ini, Bapak lihat kemarin ulangan kamu 100. Jangan mencontek lagi ya. Ayo silakan. Lagi mikir Pak. Tadi udah dicontoh Saya Pak. Bu Saya Dewi. Pak. Saya mau Ya, menyampaikan silakan. Bu ya, nggak pakai presentasi. Tahan amarah Pak. Menyampaikan saja. Iya, benar sekali. Siapa namanya? Ferry Pinter. ganteng Pak. Ferry Pak yang suka ke kamar mandi. Ya Ferry, pinter, mantap. Biasanya kamu pendiam nih Ferry. Kenapa kamu aktif Iya. sekali sekarang ini ya? Karena dapat hadiah itu Pak. Pengen dapat hadiah Oke. Pak. Dia pintar itu Pak, tebak-tebak gambar. Nah, yang terakhir dalam waktu 1 menit silahkan rangkai menjadi suatu kalimat karena ini akan memotivasi kita untuk Di mempelajari. keramaian, kue. Oke, silakan. Di depan kalian ada 2 gambar, yaitu dua orang pria yang sedang melakukan penggalian. Menurut kalian, apa yang bisa kalian analisa dari kedua gambar tersebut menjadi satu kalimat untuk memotivasi? Pantang menyerah Pak. Pantang menyerah Pak. Berusaha terus dan pantang menyerah. Berusaha terus dan pantang menyerah. Kurang tepat sedikit lagi. Pantang menyerah Pak. Keberhasilan sudah di depan mata itu Pak. Iya, pintar sekali. Jangan menyerah karena bisa jadi kamu sudah dekat dengan keluarga kamu, termasuk PPJ ini. Oke, mantap. Siapa tadi yang nomor 3? Mau jawab? Dewi Pak. Siapa? Dewi Srianti Pak. Oh ya, Dewi Srianti. Karena tampilannya Bapak ini besar masalahnya, jadi nggak kelihatan audiens di sana. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk pada materi pembelajaran kita mengenai menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial. Oke, jadi udah semangat ya anak-anak ya. Karena waktu sangat terbatas sekali, Bapak akan menjelaskan dan mohon kalian memperhatikan baik-baik apa yang Bapak sampaikan. Ya, Dan Pak. kalau ada pertanyaan silakan dan akan saya jawab apapun pertanyaan anak-anak semuanya. Minggu lalu kita udah membuat akun media sosial. Media sosialnya yang Bapak tentukan adalah membuat channel YouTube. Nah, sekarang Bapak tanya dulu nih. Siapa yang udah selesai membuat video tersebut dan mengunggahnya ke dalam channel YouTube masing-masing? Ada? Atau adakah kalian yang sudah mempunyai channel YouTube dan membuat suatu video kreasi kalian masing-masing sehingga bisa mendatangkan suatu keuntungan? Sudah Pak. Iya, siapa tadi? Ferry ya? Iya. Saya buat video TikTok Pak. Joget-joget TikTok Video TikTok masuk di YouTube atau di mana ini? di YouTube. Oh, Jadi iya, nanti, di-upload di YouTube juga Pak. oke, nanti bisa dipersonalisikan ya, Bapak nilai ya. Ferry, oke, mantap. Nah, kemudian ada lagi? Ada Ya, Pak. siapa? Cara memasak buat kue Pak, diunggah di YouTube Pak. Akunnya atas nama siapa ini? Channelnya? Ahmad Pak. Nah, nanti Bapak searching ya. Ya Nanti kalau Pak. memang udah berhasil mengunggah akun-akun tersebut pada pelajaran minggu lalu, akan Bapak kasih nilai plus tambahan di keterampilan dan pengetahuan kalian. Oke? Sip. Nah, kita akan masuk pelajaran bisnis online. Saya akan tampilkan. Ini udah muncul belum ya? Belum Pak. Oke. Sudah Pak. Nah, bisnis online adalah suatu bisnis yang berbasis internet atau jaringan. Seperti minggu lalu udah Bapak jelaskan. Nah, poin kita hari ini pada kegiatan pembelajaran yang kedua,
kita akan masuk pemasaran online menggunakan media sosial. Media sosial yang seperti apa? Akan Bapak jelaskan dan akan Bapak tentukan, karena ini akan bisa berguna bagi kehidupan kalian sehari-hari. Jadi di kelas teman kalian kemarin, kelas 11 BDP 1, udah masuk. Mereka udah bisa mengunggah video kreasi mereka, nanti akan Bapak presentasikan di pertemuan kegiatan inti ya, supaya kalian bisa belajar lagi untuk mengkreasikannya lah, seperti itu. Nah, kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan pemasaran online menggunakan media sosial. Sedangkan indikator pencapaiannya, kita harus bisa menentukan akun media sosial yang kita buat, yaitu adalah Facebook. Nah, yang kedua, bagaimana merancang pemasaran online menggunakan media sosial Facebook. Dan yang 4.9, membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Indikatornya, intinya kita harus bisa membuat akun media sosial Facebook dan mengembangkan pemasaran online menggunakan media sosial tersebut. Yang dinamakan biasanya disebut dengan Facebook marketing. Tujuan pembelajaran, seperti Bapak ucapkan tadi, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, anak-anak semua di kelas 11 BDP 2 ini ya, kalian bisa membuat suatu proyek ataupun hasil karya yang akan kita upload nantinya di Facebook dengan menggunakan model pembelajaran project based learning dan pendekatan saintifik. Ya, tujuannya tetap yang seperti Bapak jelaskan tadi, membuat akun media sosial Facebook yang tepat dengan segmentasi pasar yang ada di lingkungan daerah tempat tinggal kalian masing-masing, serta mengembangkan pemasaran online tersebut dengan baik, penuh tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, dan pantang menyerah terhadap rintangan yang akan dihadapi nantinya. Nah, selanjutnya Bapak jelaskan dulu itu mengenai konsep dari media sosial. Tapi sebelumnya, minggu lalu kan Bapak udah jelaskan pengertian media sosial. Coba siapa nih yang paling aktif ya? Priston, kamu jangan Ya, Pak. Priston. Biasanya kamu sering tidur ini. Jelaskan apa pengertian media sosial ya? Setahu kamu aja, kalau nggak tahu bisa dioper ke yang lain. Kalau menurut saya sih Pak, media sosial itu seperti Facebook, Instagram, ya, kemudian Twitter. Itu sih Pak, menurut saya Pak, media sosial itu. Iya, Iya Pak. benar. Nah, jadi intinya konsep media sosial adalah suatu media online yang memudahkan para penggunanya untuk berinteraksi sosial secara online dari seluruh penjuru dunia tanpa terbatas ruang dan waktu. Oke, seperti kita sekarang ini, kita sedang memanfaatkan suatu media sosial yang dinamakan dengan Google Meet. Setuju nggak, anak-anak? Halo? Iya, Pak. Ya Pak. Ya. Hadir, Pak. Nah, konsepnya media sosial ini dapat memberikan keleluasaan kepada para penggunanya untuk membuat akun atau website mereka sendiri. Misalnya memilih tema, menetapkan konten, dan lain-lain nih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Priston tadi, memang banyak sekali ya. Seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, segala macam, banyak sekali. Tergantung sekarang bagaimana kita memilih media yang mana lebih tepat, yang paling enak untuk kita gunakan dan lebih mudah, walaupun kebanyakan sekarang banyak siswa yang tidak melek online. Bagaimana kita bisa melek online? Ya. Di kelas sebelah kemarin Bapak tanya, mereka memiliki akun YouTube tapi tidak mempunyai Facebook. Ada punya Facebook tapi tidak punya YouTube. Dan ada punya YouTube tapi tidak punya Instagram, segala macam lah. Karena Pak, maaf, Facebooknya udah tutup karena 3 bulan nggak bisa dibuka lagi kalau nggak aktif. Memang seperti itu sih ceritanya, minimal 3 bulan ya kebanyakan ya. Kalau kita nggak pasang konten ataupun kita memperbarui status Facebook ataupun media sosialnya, dia akan otomatis tertutup oleh sistem. Nah, kemudian
Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi bersama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Seperti Bapak jelaskan tadi, kita belajar ini juga menggunakan Google Meet, ini kita udah membentuk ikatan sosial secara virtual, walaupun kita tidak bertemu secara fisik. Setuju ya, anak-anak? Iya, Pak. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Saya kasih waktu 1 menit. Saya, Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Apa sih, Pak? Untuk media sosial ini kan sekarang sudah merebak atau menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia juga. Ini kalau untuk media sosial itu, kalau kita mau membuat akunnya itu ada batasan umur tidak sih, Pak? Kayaknya itu anak-anak masih kecil itu udah punya media sosial gitu, Pak. Padahal kan belum saatnya atau belum waktunya, belum umurnya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan kamu bagus sekali. Oke. Nah, sebenarnya media sosial ini memang harus ada kebatasan untuk penggunaannya. Karena kita lihat sekarang pun anak-anak SD itu udah bisa bermain TikTok ataupun memiliki Facebook. Dengan kata lain, mereka bisa mengakses itu. Mereka belajar dari mana, bahwa kita pun kurang bisa memantau ya. Tapi dalam hal ini, sebagai materi pembelajaran kita menggunakan media sosial ini, kita harus benar-benar memakainya dengan secara hal yang positif. Kalau bisa untuk mencari keuntungan dengan cara yang benar. Nah, batasan umur yang terkadang yang seperti pernah lah kita lihat sekeliling kita ya, anak-anak bermain Facebook, main TikTok segala macam, udah kecil-kecil aja udah tahu semuanya. Sedangkan bapaknya aja nggak bisa bermain TikTok, betul nggak? Nah itulah, tergantung orang tua juga bisa, Iya, Pak. bisa lah harus memantau kondisi smartphone anaknya. Itu tidak lepas dari orang tua sebenarnya. Dan pembelajaran ini harusnya memang pada kompetensi pemasaran kita wajib memiliki akun media sosial. Nah, karena memang di era digital yang beralih ke 5.0 nantinya, mungkin anak TK juga bisa akan bermain TikTok. Gitu loh. Ya nak ya? Harus Ya, ada Pak. orang tua untuk membatasi lah di mana mereka bisa menggunakan media sosial yang benar. Karena sekarang banyak media sosial digunakan untuk saling menghujat, Ya. saling. Jadi intinya peran orang tua ya, Pak ya? Iya, peran orang tua juga. Dengan kata lain, orang tua juga jangan sampai gaptek, mereka harus melek online juga. Ya, anak ya? Ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya silakan, saya akan jawab. 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Nah, di sini ada kelebihan media sosial. Kelebihan media sosial ini bisa kita gunakan sebagai media komunikasi, media pendidikan, media pencari informasi dari segala penjuru dunia, bahkan belahan dunia manapun masuk ke dalam media sosial ini. Inilah salah satu kelebihannya, bahkan keuntungan lah yang bisa kita dapatkan. Karena terus terang, kita sebagai guru, kita harus melek online juga, jangan sampai dikalahkan oleh zaman ini. Nah, kemudian menghasilkan keuntungan. Dari kelebihan media sosial bisa menghasilkan keuntungan apapun bisa. Baik dari Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, bisa menghasilkan keuntungan ini. Termasuk video promosi yang kita akan lakukan di pertemuan nantinya. Nah, kemudian ada kekurangan juga dalam media sosial yang saya jelaskan tadi. Dalam mengelola media sosial ini membutuhkan waktu, tenaga, keahlian. Karena media sosial yang kurang terkini dapat menyebabkan kehilangan komunikasi dengan para fans atau follower. Ya, inilah yang akan kita lakukan nanti, akan membuat Facebook. Yang kita akan utamakan adalah untuk memasarkan produk atau promosi dalam Facebook marketing. Kemudian
sering terjadinya penipuan atau scam. Pertama saya lihat kemarin tuh penipuan masalah investasi online. Nah, investasi online sebenarnya gimana ya? Suatu investasi ya, yang menanam uang, memberikan uang kepada orang yang tidak kita kenal dan membungakannya dengan kata lain akan berbunga sekian-sekian persen keesokan atau berapa periode berikutnya. Itu kan mustahil sebenarnya. Apakah ini bisa dijadikan untuk dalam bisnis online? Saya rasa nggak bisa. Itu udah masuk sering terjadi penipuan. Makanya kita harus berhati-hati dalam mengadakan transaksi ataupun bertransaksi dengan orang lain. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan masalah scam. Apa itu scam? Scam adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang lain. Kalau dipikir-pikir, ini cara yang jahat. Bukankah begitu, anak-anak? Nah, dari fenomena yang dilihat tadi, banyak jenis scam ya. Apalagi yang terjadi di dunia maya, caranya yang mudah, dan juga pengguna sosial media yang terkadang lengah, membuat para scammer itu dapat dengan mudah melakukan aksinya. Apalagi kalau kita misalnya mengetahui apa tujuan bisnis yang dijalankan dia. Seperti contohnya Bapak sebutkan tadi adalah investasi online. Karena pernah saya mengalaminya, dan jangan sampai kalian mengalaminya. Oke, lanjut. Nah, nanti kita akan belajar untuk membuat Facebook. Jadi anak-anak kalian di kelas ini harus mempunyai Facebook. Kira-kira siapa yang belum punya Facebook? Halo? Saya udah punya, Pak. Ya, udah punya. Siapa yang belum? Rata-rata punya, Pak. Udah punya semua? Sudah, Pak. Saya dua Punya. punya, Pak. Udah, Pak. Sudah ada, Pak, Facebooknya, Pak. Saya punya 2, Pak. Nah, sebelum kita masuk kepada membuat Facebook ini, Bapak akan menayangkan suatu video dulu. Karena kita akan berkaitan dengan menjual barang atau promosi dalam Facebook. Oke? Ya, ini videonya. Silakan nanti kalau ada tanggapan mengenai yang ingin disampaikan boleh disampaikan ya, biar Bapak tanggapin. Ataupun anak-anak lain bisa menanggapinya. Nah, ini adalah bagaimana cara menjual apapun, kapanpun, dan dimanapun oleh seorang entrepreneur yang memberikan semangat agar kita bisa berinteraksi dengan orang yang ada di lingkungan kita. Oke, kita mulai ya. Silakan. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips bisnis. Ya, di mana tips bisnis ini sering kali ditanya kepada orang, khususnya bagi Anda yang bergerak di bidang penjualan. Ya. Nah, topik saya kali ini adalah berbicara tentang cara menjual apapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya setiap orang itu bisa menjual. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya menjual itu adalah sesuatu pelajaran atau hal yang sangat mudah dilakukan. Sebagai contoh, kenapa menjual itu proses yang sangat mudah? Anda hari ini kalau sedang makan sesuatu, menikmati sesuatu, contohnya Anda punya tempat makan favorit. Misalkan Anda suka makan yang namanya nasi goreng, misalkan, ya. Nah, Anda punya tempat makan favorit, nasi gorengnya itu di mana? Nah, secara tidak langsung, kalau besok-besok Anda mungkin lagi mau ditemani, Anda pasti mengajak teman-teman, saudara, kerabat, ini loh, ada tempat makan nasi goreng yang enak di sini. Secara tidak langsung, Anda itu sudah menjual tempat nasi goreng itu kepada teman-teman Anda. Nah, jadi bagaimana proses penjualan itu terjadi secara alamiah, tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur penekanan, tanpa ada unsur Anda seperti sedang menjual sesuatu. Nah, itulah seorang penjual yang profesional. Nah, sebagai seorang yang bergerak di bidang penjualan, apapun yang Anda jual, entah itu barang ataupun jasa, saya yakin Anda harus bisa melakukan 2 tips ini. Ini yang sangat penting. Ya, pastikan kalau Anda sebelum menjual, 83% orang itu terjadi proses transaksi penjualan. Itu karena nomor 1, tips yang pertama, bagaimana menjual apapun, kapanpun, dimanapun.
yaitu pastikan orang itu senang dengan Anda. Ya, pastikan orang itu nyaman dengan Anda. Karena proses penjualan itu bisa terjadi kalau orang itu merasa nyaman dengan Anda, seperti sedia kala Anda itu seperti menganggap dia itu bukan orang asing. Dan Anda bukan seperti sedang kayak mau mengambil keuntungan dari dia. Ambil sebuah contoh, kalau misalkan kita mau beli mobil. Biasanya kita mungkin pernah dipresentasi sama orang si penjual mobil. Tetapi ujung-ujungnya sebelum terjadi transaksi penjualan, kita akan telepon dulu pada saudara kita, atau teman baik kita, atau siapapun yang Anda anggap pakar tentang mobil itu. Dan kalau pakar tersebut bicara sesuatu, ya mobil itu bagus, memang tipenya ini, memang harganya sekian, memang speknya seperti ini. Maka Anda percaya dengan orang yang Anda anggap saudara atau pakar, yang mana Anda sudah merasa kenal dekat dan nyaman dengan dia, dan baru akhirnya Anda mengambil keputusan dengan si penjual mobil tersebut. Nah, sama. Nah, sahabat entrepreneur, bagaimana menciptakan kesan bahwa orang asing pun itu bisa seperti teman lama dengan Anda? Bagaimana orang asing itu merasa nyaman dengan Anda? Nah, kesalahan fatal banyak penjualan itu, si penjual adalah dia merasa dia harus mengambil keuntungan. Saya percaya semua penjual harus mendapatkan profit. Tetapi cara menjual tersebut yang terkesan tidak profesional, terkesan memaksa, terkesan seperti sedang menekan agar produknya laku, sehingga si pembeli atau konsumen merasa tidak nyaman. Nah, itu bisa kelihatan dengan bagaimana 83% proses penjualan itu bisa terjadi kalau orang itu nyaman dengan Anda. Anda tentu lebih senang membeli dengan orang yang Anda anggap sahabat, orang yang Anda percayai, kebetulan dia memasarkan barang tersebut, daripada Anda membeli dengan orang yang tidak Anda kenal, bukan? Nah, oleh sebab itu, bagaimana Anda bisa menjual kapanpun? Ya, kapanpun itu maksudnya, saya percaya orang itu banyak, dimanapun ada orang. Anda bisa temui di manapun, ya, entah Anda bisa temui kapanpun. Ya, mungkin Anda saat ini sedang reuni, ya, dengan teman-teman SD atau teman-teman SMP. Ya, jangan lama nggak ketemu, langsung topik pembukaan pertama langsung Anda menawarkan produk Anda. Nah, itu orang bisa tersinggung. Ya, tetapi sebaiknya bangun hubungan dulu. Cerita dulu masa lalumu bagaimana. Masih ingat nggak dulu di kelas kita ngerjain guru ini? Ya kan? Masih ingat nggak dulu kita main kelereng sama-sama? Ceritakan keindahan-keindahan masa lalu. Sehingga membuat hubungan itu yang kaku, lama tidak bertemu menjadi cair. Kalau hubungan sudah cair, kita sudah ketawa-ketawa, dan akhirnya topiknya menjurus, apa kegiatanmu sekarang? Oh, saya sedang kegiatan di sini. Oh, apa yang Anda jual? Nah, akhirnya blok yang pertama atau tips yang pertama ini yaitu bagaimana orang sudah merasa nyaman dengan Anda sehingga dia yang menawarkan diri untuk mengetahui apa yang Anda jual. Itu akan terjadi. Jadi pastikan sebelum menjual, nomor satu, pastikan orang ini nyaman dengan Anda. Karena saya percaya Anda kalau membeli sesuatu, Anda juga pasti ingin membeli dengan rasa nyaman. Seorang entrepreneur untuk bisa memberikan semangat lah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan media tadi ya. Nah, anak-anak, tadi udah mempunyai Facebook semua ya. Kemarin di kelas sebelah ada yang beberapa orang yang belum punya Facebook, jadi di sini Bapak akan jelaskan sedikit aja langkah-langkahnya untuk membuat akun media sosial Facebook ini. Pertama, browsing dulu ke www.facebook.com atau www.facebook.com dan browser akan menampilkan Facebook tampilan seperti ini. Nah, kemudian muncul cara mendaftar. Harus ada di sini yaitu memiliki nomor handphone ataupun email yang masih aktif ya. Boleh salah satu. Kemudian isilah dengan nama lengkap, email, masukkan lagi nomor ponsel, kata sandi baru. Kata sandi ini nggak boleh orang lain tahu dan tanggal lahir bulan tahun yang relevan sesuai dengan apa yang anak-anak punya. Nah, kemudian ada 3 langkah. Step yang pertama, mencari teman. Step yang kedua, fill out info. Dan ketiga,
menambah profil foto. Profil foto boleh diambil profil foto produk ataupun profil foto masing-masing. Kemudian setelah selesai melakukan konfirmasi, nanti ada tombol konfirmasi, maka akan tampilkan halaman Facebook Anda seperti ini. Jadi dengan ketahui bahwa Facebook ini ada hal yang sangat gampang sekali ya untuk dijalankan ya, membuat tinggal menambahkan foto atau video ataupun membuat album, dan di sini di bagian sebelah kiri ini bisa membuat grup ataupun grup penjualan yang bisa kalian lakukan di materi pembelajaran ini dengan mencari produk yang ada ataupun yang kalian minatin untuk dijual. Nah, di sini ada contoh produk fashion. Pak, Ya. nggak tampil itu, Pak. Oh, teman-teman. Belum ya? Belum, Pak. Ini sudah ya. Nah, Sudah, Pak. produk yang bisa dimasukkan tuh banyak sekali ya. Kalaupun kalian pun hobi ataupun sering searching lah di marketplace ataupun di pasar ya, pasar offline pun banyak sekali loh bentuk-bentuk produk fashion apapun di situ bisa kalian ambil ataupun kalian kreasikan dengan mencari sumber-sumber lain tentang harga ataupun masalah tempat pengambilan produk ini di mana bisa kalian kreasikan nantinya untuk dimasukkan ke dalam penjualan di Facebook. Oke. Nah, ini contoh produk kuliner atau jajanan yang dibuat oleh kelas sebelah kemarin, kelas teman kalian. Mereka membuat contoh produk kuliner dari jajanannya, ini sumbernya dari pisang sebenarnya. Akhirnya mereka jual per piece ataupun ada per box dan menghasilkan keuntungan yang lumayan untuk mereka dapatkan. Nah, ini contoh produk snack yang sudah dibuat mereka dari pisang. Pisang sali ataupun keripik pisang ataupun pisang cuka keju. Nah, ada juga mereka kemarin membuat contoh produk minuman yang lagi tren. Ini minuman jenis boba ataupun boba time kata orang itu, yang dijual per cupnya Rp8.000. Mereka buat sendiri seperti ini, mereka masukkan di Facebook, bahkan mereka buat video kontennya, nanti dari buah akan Bapak tampilkan nanti kontennya. Sangat bagus sekali, dan ini bisa kalian terapkan di dalam aplikasi lingkungan kehidupan kalian sendiri ya, sesuai dengan pelajaran kita hari ini dan materi yang Bapak sampaikan. Oke anak-anak, halo, mendengarkan ya? Dengar, Pak. Ya, Ferry jangan tidur ya. Dengar, Pak. Benar, Pak. Karena materinya sangat banyak sekali nih. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menjual di Facebook. Pak. Ya, halo, kenapa? Ya, dilanjut, Pak. Ya. Ini yang namanya value marketing. Bagaimana menjual di Facebook? Ada strategi mengelola halaman bisnis yang dapat menunjukkan profit. Ya, seperti yang gambar yang kita lihat tadi, bahwa berjualan di Facebook itu lebih lah menguntungkan dan lebih banyak orang yang melihat langsung, karena Facebook peringkat atas di dalam media sosial. Seperti yang saya bilang tadi, anak kecil aja udah ada Facebook walaupun dia masih SD. Hebat kan? Tapi yang jualan di sini kita segmentasi pasarnya seperti apa, dan kita harus mencari target konsumen kita seperti apa, dan harus kita berinteraksi dengan baik dan benar. Oke. Nah, ini adalah contoh salah satu Facebook marketing yang kelas sebelah bikin kemarin. Mereka menjual produk hijab oleh salah seorang siswa dan lumayan. Mengambilnya cuman harganya 50.000, dijual sekitar 110.000 sampai 140.000. Ada juga yang membelinya dan untungnya lumayan, bisa untuk keperluan mereka, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan mereka tetap konsisten melakukan hal seperti ini hanya dengan menggunakan Facebook. Oke, lanjut. Nah, ini ada juga nih. Setelah banyak
produk yang dijual, kalian pun bisa untuk membuat suatu halaman nantinya di Facebook ini. Halamannya kalian klik di bagian sebelah kiri nanti, sebelah pojok kiri ini ada halaman, kalian setting. Halaman apapun bisa kalian bikin di sini, tapi yang utamanya berkaitan dengan materi kita ya, melakukan pemasaran online. Ada juga halamannya kemarin anak-anak itu membuat forum kelas 11 BDP 2 S1, 2, SMK Negeri 1 Sungai Liat dengan kreasi masing-masing. Wis, boleh lah. Itu sangat lumayan sekali untuk bisa dijadikan tayangan umum ataupun publik di dalam YouTube channel mereka. Oke, lanjut. Nah, ini ada testimoni pelanggan dari penjualan siswa kelas 11 BDP 2 SMK Negeri 1 Sungai Liat. BDP 1, BDP 2 banyak sekali, bahkan sampai ribuan chat yang masuk. Jadi saya ambil satu persatu aja. Mereka membuat tumpeng nasi dan para pembelinya juga banyak sekali. Dan kreasi mereka di sini mereka mendapatkan di dalam Facebook, di dalam YouTube dan memasukkan di dalam Facebook. Jadi berkaitan. Nah, nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan melakukan pemasaran menggunakan Facebook dan YouTube. Channel YouTube. Jadi kita akan satukan dan mengkreasikan karya kita di dalam pelajaran kita ini bisnis online. Mohon maaf Pak, waktunya 10 menit lagi. Oh iya, ya bentar ya. Nah kemudian ini banyak sekali transaksi-transaksi yang dilakukan ke mereka setelah melakukan pemasaran melalui Facebook, transaksi melalui Messenger ataupun melalui WA, dan akhirnya mereka mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, begitulah cara benar jualan posting di Facebook. Dengan kata lain bahwa Facebook ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan juga ada yang menjual motor nih, karena motor yang pengen ganti dengan motor yang CBR, akhirnya mereka menjual motor yang lama dan lumayan laku. Laku ini. Jadi tinggal menambahkan sedikit terbeli motor baru. Gimana? Bisa kan? Nah, nanti Bapak akan bagi kelompok kalian. Jumlahnya 11 jadi. Pak, sebentar Pak, saya izin ke toilet ya Pak. Oh iya, silakan. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang mau izin? Ferry biasanya sering tidur ini. Udah semangat ya? Yuk. Semangat Pak. Ya. Oke, gimana sampai sini Bapak kasih pertanyaan dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyain enggak? Dari kalian? Atau nanti saya akan yang mengajukan pertanyaan kepada kalian. Silakan. Nggak ada, Pak. Oke, cukup jelas ya. Jadi cara benarnya gampang ya. Bahkan Facebook ini digunakan seluruh orang di seluruh penjuru dunia. Bayangkan tuh. Dan hanya dengan menggunakan Facebook, testimoni-testimoni dari siswa kita di sini, mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih. Oke. Nah, itu aja. Terima kasih. Nah, nanti untuk selanjutnya ini Bapak akan kasih bagi kalian menjadi 3 kelompok ya, jumlah 11 ya. Berarti ada 3, 3, 3, dan 2. Ya, nanti kalian tentukan sendiri orang-orangnya. Jadi kalian akan membuat Facebook marketing ini menjadi suatu media yang bisa menghasilkan keuntungan. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Masih banyak sih materinya. Masih berapa Cukup, waktu? Pak. Menit lagi kita ini, Ahmad. 7 menit lagi Pak. 7 menit Pak. 7 menit lagi ya. Oke. Nah, dari penayangan tadi, kira-kira apa yang menurut kalian yang sangat sulit kalian pelajarin dan bagaimana tindak lanjut kalian setelah melihat tayangan yang Bapak jelaskan tadi, anak-anak? Ini Pak pertanyaannya, kalau misalkan untuk menarik minat dari konsumen kita agar ingin membeli produk kita, bagaimana caranya ya Pak? Ya, pertanyaan kamu bagus sekali nih.
Pertama bikin nyaman dulu konsumen tersebut. Setelah mereka melihat produk yang kamu pasarkan dan ada komen, lakukanlah soft selling. Oke, dengan pembicaraan yang baik, dengan kata-kata yang ramah, bahkan berilah dengan harga yang termurah, yang murah dulu lah. Karena kita akan membangun relasi dengan mereka. Kalau mereka nyaman dengan kita, pastilah nanti suatu saat pasti mereka akan senang dengan kita. Produk apapun pasti dibelinya. Saya pernah mengalaminya. Oke, nah itulah keuntungan dari bisnis online ini. Bahkan media sosial Facebook kita gunakan sekarang itu sangat bisa sekali untuk menghasilkan keuntungan. Ya, simpel sebenarnya kan, Facebook menjadikan Facebook marketing. Oke anak-anak, gimana Ferry? Udah jelas atau masih kurang paham? Jelas, Pak. Terima kasih, Jelas. Pak. Ya. Siapa lagi kira-kira? Cukup ya, oke. Nah, di sini Bapak akan menayangkan nih salah satu kreasi dari teman kalian kelas 11 BDP sebelah. Dari kreasi mereka membuat channel YouTube dari hasil pemasaran online ini. Dari kreasinya cuma satu, yaitu buah. Mereka bisa mengkreasikan dengan konten-konten yang menarik. Mari kita lihat ya. Jelas nggak suaranya? Nah. Nggak tampil, Belum Pak. kelihatan, Pak. Oh ya, bentar. Belum ada yang nampil. Ini udah? Sudah, Pak. Ada suaranya nggak, Ahmad? Belum, Pak. Nggak ada suara. Tidak ada, Pak. Nggak ada suara ya. Jadi perhatikan tulisan dulu ya. Ini adalah cara membuat aram-aram yang di sini di sekolah kita mereka kadang belum tahu tuh apa aram-aram. Ini bahan-bahannya. Cara pembuatan aram-aram di sini. Oke, itu yang pertama. Nah, ini dari kerajinan buah mereka bisa membuat suatu produk yang sangat menarik sekali. Es melon buah serut.
Mohon maaf, waktunya habis, Pak Alfred. Istirahat, Pak. Halo, masih mendengar Bapak Nana? Oke, Masih, waktunya Pak. habis ya. Oke, sebelumnya, Udah, Pak. Udah nah habis, itulah Pak. kreasi dari teman-teman kalian tadi. Bagaimana mereka mengkreasikan suatu produk dimasukkan ke dalam Facebook dan menjual di dalam YouTube channel mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, jadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan anak-anak? Coba Endang, gimana? Media sosial itu sangat penting, bisa digunakan untuk berjualan, berkomunikasi, kemudian bisa mengakses informasi di mana saja dan kapan. Iya. Betul. Nah, jadi kesimpulannya hari ini pelajaran ini adalah cara membuat Facebook yang dijadikan sebagai tempat penjualan, dengan kata lain berjual untuk mendapatkan keuntungan yang bisa kita harapkan. Itu saja ya anak-anak ya. Jadi manfaatkan Facebook kalian sebaik-baiknya, jangan sampai kalian salah menggunakan, terkecoh ataupun memposting yang enggak, karena banyak sekali postingan yang sangat merusak pendidikan anak-anak bangsa sekarang. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, untuk tugas Bapak berikan tugas di LKPD, udah Bapak share di grup kalian. Kalian kerjakan pada forum diskusi. Bentar ya. Udah nampak belum? Belum. Belum, Pak. Oke. Nah, di sini LKPD-nya kalian isi dan kalian bikin jawaban dalam makalah dengan kelompok-kelompok yang kalian atur tadi, 3 orang ya, dengan jumlah yang 11 ini. Dalam LKPD itu kalian amati gambar di bawah ini, apakah gambar apa saja yang bisa kalian tangkap dan kalian simpulkan dari gambar ini dengan berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke. Ada 2 topik diskusi dan kemudian cobalah kalian browsing di Facebook ataupun dimanapun di internet, carilah contoh produk barang jasa yang sangat diminati masyarakat lingkungan sekitar kalian. Kemudian masukkan produk barang jasa tersebut ke dalam pemasaran online dalam media sosial yang telah dibuat, yaitu dalam 2, yaitu YouTube channel dan Facebook marketing. Karena minggu depan kita akan bertemu dalam topik selanjutnya dengan penuh percaya diri serta menghasilkan keuntungan. Oke, sampai di sini cukup jelas atau tidak mengerti atau gimana? Sudah mengerti, Pak? Udah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke, baiklah anak-anak ya. Nah, setelah ini akan ada pelajaran oleh Bapak Ibu guru lain. Kita cukupkan sampai sini ya, karena keterbatasan waktu, dan mohon maaf kalau Bapak ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun terlalu cepat, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Oh, ya, anak. Ya, terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Oke, berikan applause untuk Pak Alfred. Ya, sudah lega ya Pak ya, sudah maju ya Pak Alfred ya. Ya, Pak Alfred sudah maju untuk tampilan yang kedua. Masih banyak Baik, Bu, belum Bapak. tersampaikan Bu. Baik Bapak Ibu, karena semua terbatasi oleh waktu ya. Saya akan memberikan komentar gitu ya dari apa yang tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Alfred tentang harus 50 menit gitu ya dalam mengajar gitu ya. Jadi apa yang saya sampaikan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Ya, kalau saya sampaikan terkait dengan kepribadian secara umum baik ya, guru sama
kita harus menjadi guru yang memesona gitu ya. Karena saya nggak bisa melihat secara full ya. Saya seperti yang saya katakan, saya hanya bisa melihat dari atas seperempat sampai seperempat badan aja gitu ya. Itu yang terkait dengan kepribadian kalau bisa saya lihat. Sehingga nggak bisa menyampaikan secara full untuk yang kepribadian. Nah, saya lihat memang dari aspek yang lain untuk kepribadian, rasa percaya diri tadi juga tanpa ada dalam percaya diri. Kemudian Bapak agak grogi ya tadi ya, grogi ya, Iya, grogi ya Pak. Melihat Ibu saya grogi, Ibu. Pak Alfred kelihatan grogi, tenang aja ya Pak ya.